Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau,
jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat sekarang ini, orang yang terpapar virus corona seperti pada zaman dahulu, seperti orang yang kena sakit kusta. Orang yang terpapar virus corona, kita melihat disingkirkan, diisolasi, tidak boleh bertemu dengan orang-orang yang sehat, apa itu saudaranya, apa itu tetangga, apa itu sahabat. Tapi saudara sekalian, ini mengingatkan bahwa Tuhan datang untuk memberi pengharapan pada orang yang mungkin tidak mempunyai asa, kehilangan pengharapan. Seperti dalam Injil pada hari ini, ketika melihat Yesus, orang yang kusta itu dikatakan penuh, seorang yang penuh kusta, dia tersungkur dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dan Yesus mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara sekalian, pertemuan si kusta dengan Tuhan Yesus ini, dia ditumbuhkan pengharapannya. Dia yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak mempunyai pengharapan karena selalu disingkirkan. Bahkan pada waktu itu di Israel, kalau ada orang yang kusta, kalau lewat atau ada orang lewat, dia harus mengatakan najis, 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 supaya dia tidak disentuh atau orang-orang tidak menyentuh dia, karena ini membahayakan. Nah, inilah pengharapan yang baru. Dia seperti tumbuh kembali hidupnya, seperti lahir kembali, karena Tuhan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan secara nyata dia sungguh-sungguh sembuh karena kuasa Allah yang menyembuhkan dan berpengharapan lagi dalam hidupnya menjadi semangat lagi. Saudara sekalian, dalam hidup kita seringkali juga kita merasa ada kesulitan hidup, persoalan hidup, masalah-masalah hidup menimpa kita. Selama kita masih hidup, memang kita selalu menghadapi masalah, selalu menghadapi persoalan yang kadang-kadang dalam titik yang menjadikan kita tidak mampu berpengharapan lagi. Seakan-akan asa kita hilang, kita menjadi putus asa. Tapi saudara sekalian, ingat dalam bacaan Injil ini, kita mempunyai Tuhan Yesus, dan kita tetap bisa berharap kepada Tuhan Yesus. Dialah yang akan menyembuhkan dan memecahkan segala persoalan-persoalan hidup kita selama kita
yakin akan kuasa Dia di dalam hidup kita. Iman inilah yang sering menjadikan kita mempunyai pengharapan dan kita boleh hidup seturut dengan kehendak-Nya atau kehendak Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus selalu akan memberkati kita. Amin.